Saya absen dulu ya. Andianto, Aisyah Devita Sari, Nazahra Pradina, Puspita Ulan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Kutai dan Karma. Sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Kutai Karma Negara? Ya, di YouTube. Ya. Coba sekarang ini diperhatikan. Semuanya ada di depan itu. Perhatikan. Gambar apa itu? Gambar yang satu. Gambar Yupa. Belum pernah lihat? Terus yang kedua itu gambar apa? Gambar prasasti. Itu gambar peninggalan bukti sejarah. Yang pertama itu Yupa, ada tahunnya itu yang ada di kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua gambar telapak kaki di batu, itu kerajaan Taruma Prasasti Ciariteu. Kemudian pada pertemuan ini yang kita bahas kerajaan Kutai dan kerajaan Taruma. Kemudian 7 capaian pembelajaran bisa dilihat. Peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, itu yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di kerajaan Kutai dan kerajaan Taruma Negara. Dan tujuan yang kedua, mampu membuat peta konsep tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di kerajaan Kutai dan kerajaan Taruma. Tujuan yang ketiga, bersikap toleransi antar umat beragama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaatnya nanti yang pertama dapat mengetahui bahwa munculnya agama Hindu pertama kali di Indonesia berada di Terus manfaatnya juga dapat mengetahui bahwa budaya dari negara asing yang berkembang pertama kali dari India adalah budaya Hindu. Sekarang perhatikan video materi tentang kerajaan Kutai. Kutai pernah diketahui oleh banyak orang sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang sangat terkenal yaitu Gunung Laman. Dalam video ini kita akan bahas di mana kerajaan Kutai, siapa pendiri kerajaan, prasasti kerajaan Kutai, dan bagaimana masa depan
Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti Yupa sebanyak 7 serta meningkat hewan pada saat upacara keagamaan. 7 prasasti Yupa yang berada di dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai prasasti Pulau Warna atau prasasti Kutai. Tentunya Anda juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah kerajaan Kutai. Ya, bahasa yang digunakan di dalam prasasti Yupa satu adalah bahasa Sanskerta. Kemudian di dalam prasasti Yupa ketiga mempunyai 8 baris tulisan. Prasasti Yupa keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dari prasasti itu tetap sama dan masih terdapat sisa kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan. Sumber kerajaan Kutai terkait dengan masa Raja Pulau Warna yang telah dijelaskan di dalam prasasti Yupa kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 5 tulisan, sedangkan prasasti Yupa yang keenam mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persuluhan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti Yupa ketujuh yang mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Pulau Warna. Prasasti ini dalam menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Pulau Warna. Namun sangat disayangkan bahwa setelah masa pemerintahan dari Raja Pulau Warna selesai, sejarah kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Bahkan Maharaja Dharmasengya terbunuh ketika terjadi sebuah perang melawan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan kerajaan Kutai Kertanegara bisa menguasai kerajaan Kutai, sehingga akhirnya dikenal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Itulah beberapa kisah yang dapat Anda ketahui tentang keberadaan sejarah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Itu tadi secara singkat tentang kerajaan Kutai. Selanjutnya dari kerajaan Tarumanjaya atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi sepanjang aliran Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Sejarah Kerajaan Tarumanegara dimulai ketika Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India datang ke Nusantara. Latar belakang kedatangan Jayasingawarman ke Nusantara adalah karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358 Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanagara atau Tarumanegara. Sepeninggalannya, takhta dilanjutkan oleh keturunannya. Adapun masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu, namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari adanya pembangunan Sungai Candrabaga dan Gomati yang digunakan untuk saluran irigasi dan juga perdagangan. 1. Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi penemuannya yang asli. Namun, arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. 2. Arca Wisnu Cibuayani. Arca yang berasal dari abad ke-7 ini dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. 3. Arca Wisnu Cibuaya II. Arca ini diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca Senipala pada abad ke-7 dan 8. Pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Takhta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri.
Baik, untuk video materi sudah. Sekarang setelah kalian memperhatikan video materi tadi, sekarang tugas kalian itu membuat analisis tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Kerajaan Kutai dan di Kerajaan Tarumanegara. Nanti tugasnya seperti di LKPD, bisa saya bagikan. Ada 5 kelompok, nanti yang 3 kelompok Kutai, yang 2 kelompok Tarumanegara. Yang 2 kelompok Kerajaan Kutai itu kelompok 1, 2. Terus yang kelompok 3, 4, 5 itu membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Coba perhatikan di LKPD, semuanya diperhatikan. Itu sudah ada kolom, yang atas diisi nama kelompoknya. Dari kelompok 1 sampai 5, kemudian nama anggota kelompok. Setelah kalian menganalisis dari beberapa bidang tadi, nanti yang paling bawah itu kalian buat kesimpulan dari analisis yang kalian buat tadi. Untuk yang Tarumanegara materinya itu billing. Coba dilihat materi. Bisa membuka Google untuk mencari informasi. Untuk yang Kutai sudah ada di situ materinya. Untuk tugas selain menganalisis, nanti selesai menganalisis membuat peta konsep. Alat-alat sudah ada, tinggal dikerjakan. Saya beri waktu 25 menit mulai dari sekarang. Coba perhatikan jamnya. 25 menit mulai dari sekarang. Ayo segera dikerjakan. Waktunya 25 menit sampai jam 11 kurang 5 menit. Jelas dikerjakan. Ada? Belum?
kelompok 2, silakan Juman. Kelompok yang kerajaan Kutai, silakan ayo berdua. Maju. Untuk kelompok lain, saya beri jatah 1 soal untuk bertanya. Yang lain sambil mengerjakan sambil memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dari kerajaan Kutai. Nama anggota kelompok 1 Al-Hidayat, 2 Agamanya dari Indonesia Rusia, 3 Intan Permata Putri, 4 Karisma Putri Noviana. Kerajaan Kutai. 1. Keadaan masyarakat dalam kehidupan politik. Kehidupan politik pada kerajaan Kutai dijelaskan dalam prasasti Yupa, di mana dijelaskan bahwa raja besar kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Aswawarman. 2. Keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Yang lain sampai perhatikan bidang pertanian. 3. Keadaan masyarakat dalam kehidupan sosial budaya. Kehidupan budaya kerajaan Kutai sudah maju dalam kepentingan dengan upacara pentinduan Ratias Toma Aimasa Raja Mulawarman. Upacara telah dipimpin oleh Panduka Brahmana yang merupakan orang lokal. 4. Keadaan masyarakat dalam kehidupan agama, animisme dan dinamisme serta sebagai agama pendatang. 5. Masa kejayaan. Jadi pada pemerintahan Raja Mulawarman yang memerintah pada abad ke-15. Mulawarman disebut memiliki budi pekerti yang baik, dan pernah mengadakan persembahan di untuk kaum Brahmana. Mungkin ada yang mau bertanya? Berdiri yang bertanya. Manakah letak kerajaan Kutai? Berada di Kalimantan Timur. Mana sudah? Ada lagi? Siapakah raja pertama yaitu Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk selanjutnya kelompok Tarumanegara, kelompok 5. Yang lain perhatikan kelompok 5, silakan. Kami akan menganalisis tentang kerajaan Tarumanegara. 1. Keadaan masyarakat dalam kehidupan politik. Raja Mulawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti buku yang menyatakan Raja Mulawarman telah berhasil dari sebuah. 2. Keadaan masyarakat dalam kehidupan kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian
Juga pertanyaannya keras. Di manakah letak kerajaan Tarumanegara di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat? Ada yang lain? Ada yang lain? Kelompok 1. Silakan bertanya. Kelompok tanya. Kelompok 1 belum. Bagaimana dengan silsilah kerajaan Tarumanegara? Apa yang ditanyakan tadi? Silsilah. Silakan. Kalau bulan soalnya Bagaimana dengan silsilah kerajaan Tarumanegara? Silsilah kerajaan Tarumanegara Warman pada abad ke-395 sampai 424 Masehi. Raja Warman 515 sampai 525 Masehi. Surya Warman, Wisnu Warman, Indra Warman, Sata Warman, dan Sudha Warman. sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang belum tampil, untuk presentasi itu dipresentasikan pertemuan ke depan, ya. Jadi bisa juga lebih rapi lagi dan menarik untuk pertama saja. Dan sekarang dari presentasi dua kelompok tadi, apa yang bisa disimpulkan? Tentang poin atau inti materi dari kerajaan DKI dan kerajaan yang paling utama, bahwa kerajaan itu yang utama itu gimana? Di DKI. Baru yang kedua di Tarumanegara. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu materi presentasi tadi tidak. Kalau tidak ada, sekarang untuk kegiatan akhir saya kasih soal. Coba lihat di grup WA-nya. Nanti bagi yang mengerjakan butuh soal tercepat ada 3 hadiah yang berarti. Ditulis sama Untuk jawaban yang tercepat dan betul semua, yang pertama itu Ma'ruf, Haji, Putri, Perang, Lita. Terus yang tercepat kedua
Zalfa. Nanti saya sudah janji untuk 3 tercepat. Ini yang betul semua. Ini untuk Nolita. Terus untuk Dan yang terakhir, yang tercepat ketiga, Nazara. Mana Nazara? kemudian untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita membahas kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Ya. Sekaligus nanti presentasi yang belum presentasi. Sudah jelas untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, untuk ketua kelas mohon untuk mungkin doa di akhir pelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.